Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Caksono dari kelas 2 Elektronika A. Ingin mempresentasikan tentang home security, yaitu tingginya tindak kejahatan pencurian di rumah tangga perlu diantisipasi dengan penggunaan sistem keamanan rumah yang modern. Salah satunya yaitu home security. Salah satu dari penerapan home security berupa safety system. Pada kesempatan presentasi kali ini, kelompok kami mengajukan perancangan sistem keamanan home security berbasis PLC. Sistem keamanan home security ini menggunakan kombinasi metode pengamanan sebuah sistem. Jadi keamanan rumah dikendalikan oleh sebuah sistem PLC yaitu atau Programmable Logic Controller. Home security system merupakan sistem yang menggunakan perangkat keras keamanan yang ditempatkan di berbagai sudut ruang pada rumah. Perangkat keras keamanan meliputi pintu, kunci, jendela, dan sistem alarm, serta penerangan CCTV dan lain sebagainya. Sensor berfungsi untuk mencegah tamu tak diundang atau dengan kata lain maling yang ingin mencuri barang kita. Lalu sensor tersebut akan memberi trigger dan meneruskannya kepada output, contohnya seperti sirine, lampu penerangan, alarm. Jadi ketika maling tersebut terindikasi, maka output tersebut akan nyala. Contohnya yaitu lampu sorot. Jadi lampu sorotnya itu dalam satu perumahan, satu gang itu. Jadi kalau ada pintu yang dipaksa untuk dibuka atau dibobol, maka lampu sorot akan nyala. Jadi si keamanannya bisa langsung tahu mana rumah yang sedang dalam kondisi tidak aman. Dan juga ada sirine, lalu ada alarm. Jadi untuk penghuni rumah juga akan terbangun. Jadi untuk meminimalisir kerugian atas kehilangan barang berharga. Dan juga sistem ini juga kami desain sangat kokoh. Jadi kayak atapnya dicor, jadi maling tidak bisa lewat atas, hanya bisa lewat pintu dan pagar saja. Sedangkan di pintu dan pagarnya kami masang beberapa jebakan sensor agar maling tersebut ketika masuk dapat terindikasi. Dalam sistem ini kami menggunakan beberapa komponen elektronika yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Karisma Ramadan. Ya, di sini saya Karisma Ramadan akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan dalam rancangan home security. Yang pertama adalah CPU PLC Mitsubishi Ki02 atau Ki02H. Lalu ada modul input digital Ki-X40, speknya yaitu 16 poin, 24 VDC input, 4 mA, sync type, dan 16 poin common. Line voltage-nya 100 sampai 240 VAC. Kemudian user power output voltage-nya 5 volt DC, output current-nya 6 ampere. Kemudian minimum operating temperature-nya 0 Celsius, maksimum operating temperature-nya plus 55 Celsius. Lalu ada modul input analog dengan tipe Ki64AD, speknya yaitu 4 channel 16 bit, analog output range-nya itu voltage-nya min 10 sampai 10 volt DC. Kemudian analog output range current itu 0 sampai 20 mA DC. Lalu ada maximum resolution voltage-nya 0,375 mV. Kemudian ada maximum resolution current-nya 1,37 ampere. Ada akurasi at 25 Celsius, FSD 0,1%. Kemudian ada absolute maximum input 15 volt dan 30 mA. Kemudian power consumption-nya 5 VDC 0,34 ampere. Kemudian ada Ki10, speknya itu 18 poin terminal block, minimum switching load 5 VDC 1 mA. Kemudian ada maksimum switching load 264 VAC atau 125 VDC. Kemudian ada maksimum switching frekuensi 3600 times per hour. Kemudian ada power consumption 5 volt DC 0,43 ampere. Ada minimum operating temperature 0 Celsius dan maksimum operating temperature plus 55 Celsius. Nah, kemudian device-device yang digunakan dalam home security ini adalah pertama ada buzzer sebanyak 2 buah dengan harga masing-masing buzzernya itu Rp40.000. Kemudian speknya itu inputnya DC 3 sampai 24 volt DC. Kemudian ada load cell 200 kg
sebanyak 3 buah, masing-masing harga lot cellnya itu 255.000. Speknya itu ya adalah beban maksimalnya 200 kg, inputnya 10 sampai 15 volt DC, outputnya 5 sampai 12 volt DC. Kemudian ada limit switch sebanyak 3 buah, harganya masing-masing itu 13.200. Untuk speknya itu arus maksimalnya 3 sampai 5 ampere. Kemudian ada sirine 1 buah, harganya 100.000, speknya itu inputnya 220 volt AC. Kemudian ada lampu sorot, harganya 127.000, inputnya 220 volt AC. Ada box panel, harganya 211.000, ukurannya 40 x 30 x 15 cm. Kemudian ada lampu indikator. Lampu indikator ini digunakan di box panel ya. Harga masing-masing lampunya itu sebanyak 3 buah, harga masing-masingnya 15.200, inputnya itu 220 VAC. Ada modul PLC key series yang tadi saya jelaskan 1 buah, harganya itu 7.250.000. Dia memerlukan input sebesar 220 VAC. Ada CCTV sebanyak 1 buah, harganya 250.959 rupiah. Dia memerlukan input 9 sampai 32 VDC. Kemudian ada relay 24 volt DC sebanyak 12 buah. Harganya itu 24.000, maksimal inputnya 240 volt 15 ampere. Kemudian ada adaptor 15 volt sebanyak 3 buah, harganya 195.000. Output untuk speknya itu mengeluarkan output 15 volt DC 0 sampai 1 ampere, inputnya 220 VAC. Kemudian ada lockdoor elektrik ini harganya 75.000 masing-masing itemnya. Kita memerlukan 3 buah lockdoor elektrik. Untuk inputnya yaitu 12 volt DC. Kemudian ada MCB 4 ampere, harganya 84.500. Untuk inputnya dia memerlukan input 4 ampere 900 watt, ini maksimalnya atau 230 sampai 400 VAC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aja Pinata dari tingkat 2 Teknik Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari home security. Sebelum masuk ke sistem atau cara kerjanya, kita masuk dulu ke box panel. Nah, di sini ada box panel yang terdiri dari beberapa komponen tambahan, yaitu yang pertama lampu indikator. Lampu yang pertama yaitu lampu emergency yang akan menyala ketika button emergency ditekan atau dalam keadaan darurat. Yang kedua ada lampu standby. Yang ketiga ada lampu running. Nah, selanjutnya dalam home security ini ada 2 sistem kontrol, yaitu sistem kontrol secara otomatis dan manual. Untuk otomatis, kita bisa memutar selector switch ke arah auto. Nah, selanjutnya sistem otomatis akan bekerja. Sistem otomatis akan bekerja sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Nah, di sini kami menyeting pada jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Selanjutnya ada posisi manual. Sistem akan bekerja pada saat yang kita inginkan. Misalnya kita ingin bepergian pada siang hari, kita bisa menyalakan sistem manual tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke sistem atau cara kerja dari home security. Jadi, sistem home security ada 2 tingkat keamanan. Yang pertama yaitu keamanan di depan rumah, yaitu di belakang pagar rumah atau bisa dibilang di dalam area rumah. Nah, prinsip kerjanya ketika ada seseorang atau bisa disebut dengan maling yang akan memasuki rumah kita, secara otomatis maling tersebut akan melompati pagar dan akan menginjak papan. Nah,
Jadi di belakang pagar tersebut terdapat papan yang di bawahnya ada 3 load cell sebagai sensor. Nah, ini ketika maling loncat dan menginjak papan tersebut, secara otomatis load cell akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan data di PLC tersebut akan diolah untuk memerintah 2 output, yakni sirine dan lampu sorot. Nah, secara real atau kenyataannya, seorang maling ketika mendengar suara yang keras ataupun cahaya yang sangat terang, secara otomatis dia akan melarikan diri. Tetapi jika tingkat keamanan pertama ini gagal atau bisa terlewati oleh maling, kita masih ada tingkat keamanan yang kedua, yakni terletak pada pintu dan jendela rumah. Nah, ketika maling berusaha membuka pintu tersebut, kita sudah menyiapkan pengamanan, yaitu menggunakan limit switch. Limit switch itu sendiri terletak pada tembok atau ditanam di dalam tembok. Nah, ini adalah posisi ketika pintu tertutup. Jadi limit switch tertekan oleh pintu dan kondisi sistem masih berjalan dengan normal atau standby. Nah, ketika pintu dibuka, secara otomatis limit switch akan terbuka atau posisi normal. Nah, kemudian limit switch akan mengirim sinyal ke PLC, dan data di PLC tersebut diolah untuk menyalakan output, yaitu lampu ruangan. Kemudian dia juga menyalakan sirine dan lampu sorot yang berada di teras rumah tadi. Nah, selain itu, PLC juga mengirimkan sinyal ke kamar pemilik rumah, yaitu berupa buzzer yang berfungsi untuk memberitahu pemilik rumah jika rumahnya dalam keadaan bahaya. Selain di kamar pemilik rumah, buzzer juga dipasang di pos satpam. Ketika satpam atau security mendengar buzzer berbunyi, dia otomatis akan mudah mengetahui rumah yang kemalingan tersebut dengan adanya sirine dan lampu sorot yang berada di teras rumah tadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisriana Putra. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian keterangan input, output, dan wiring. Nah, yang pertama untuk bagian input. Pada signal yaitu untuk push button emergency, X1 untuk collector switch, X2 limit switch pintu, X3 limit switch jendela 1, X4 limit switch jendela 2, X5 saklar lock door dan jendela, X6 saklar CCTV. Nah, sekarang keterangan bagian outputnya. Y10 yaitu lampu emergency, Y11 lampu ready, Y12 lampu on, Y13 lampu sorot halaman, Y14 lampu sirine bagian halaman, Y15 lampu ruangan, Y16 alarm kamar, Y17 alarm satpam, Y18 CCTV, Y19 lock door, Y1A lock jendela 1, Y1B lock jendela B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian wiring. Wiring yang digunakan di sini yaitu yang pertama dari listrik 220 volt AC masuk ke bagian MCB, lalu dari MCB masuk
ke bagian power supply yang ada di PLC. Nah, power supply ini mengaliri atau memberi supply untuk bagian modul-modul PLC lainnya. Nah, di sini terdapat Q64AD, yaitu spesial modul input dan modul output. Nah, yang Q64AD yaitu inputannya berupa load cell. Karena load cell membutuhkan input analog, makanya menggunakan Q64AD. Kalau yang modul input yang QX40 yaitu inputannya berupa push button, switch, limit switch. Nah, outputnya yaitu yang berada bagian modul output, yaitu outputnya ada lampu emergency, lampu ready, lampu on, lampu sorot, lampu sirine, lampu ruangan, alarm kamar, alarm satpam, CCTV, lock door, dan lock jendela. Nah, yang bagian lampu emergency, lampu ready, dan lampu on, lampu sorot sampai lampu ruangan itu dia akan aktif, dia menyala menggunakan tegangan 220 volt AC. Kalau yang alarm, CCTV, lock door, dan lock jendela itu aktif menggunakan tegangan 24 volt VDC. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denson Siburian dari kelompok Home Security. Di sini saya akan menjelaskan tentang ladder diagram Home Security. Nah, sebelum saya menjelaskan, sistem kami itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem manual yang dijalankan dengan saklar dan sistem otomatis dijalankan dengan sistem pewaktuan. Nah, langsung saja kita ke ladder diagram. Di baris pertama terdapat X0 PB emergency dalam keadaan close. Ketika sistem dinyalakan, maka langsung terhubung dan menyalakan M0, yaitu kontak emergency. Jadi sistem sudah on. Ketika X0 ditekan, maka sistem akan terputus dan menyalakan lampu Y10, yaitu lampu emergency. Nah, saya akan menjelaskan tentang sistem manual terlebih dahulu, yaitu dengan ketika X1 ditekan atau dipilih selektor switchnya, maka M1, N1, M1 akan menyala, itu kontak on off sistem manual. Jadi sistem sudah manual. Dan di bawahnya ada saklar lock door jendela. Ketika ditekan maka kontak M4 akan menyala, yaitu sistem lock door akan menyala. Dan di bawahnya adalah X6, yaitu saklar CCTV. Ketika ditekan maka akan menyalakan M5, yaitu kontak CCTV. Dan langsung ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya terdapat M1. Karena M1 sudah dapat trigger, maka akan menyalakan lampu Y12, yaitu lampu on. Dan kontak M6 dan M7 akan menyala. Jadi CCTV akan menyala juga. Dan di slide berikutnya atau di baris berikutnya terdapat from H2 K11 D0 K1. Kenapa kami pakai ini? Karena kami menggunakan sistem input dari load cell. Jadi nanti akan datanya disimpan di D0. Dan di bawah terdapat move K50 dan D0. Nah, ini sebenarnya tidak kami pakai karena supaya D0 itu mendapatkan inputan sebanyak 50. Ke slide selanjutnya terdapat D0 dibagi ke 40 D100. Ini artinya D0 dibagi 40 dan disimpan di D100. Karena input load cell kami itu 100 kilo maksimumnya. Dan digital value-nya kami itu 4000. Karena
4000 dibagi 40 itu sama dengan 100. Jadi 100 bit itu melambangkan 100 kilo. Nah, di bawahnya ada D0 lebih besar sama dengan K40, D0 lebih kecil sama dengan K200. Ketika syarat ini terpenuhi, maka akan menyalakan lampu Y13, yaitu lampu sorot, dan lampu Y14, yaitu lampu sirine halaman. Dan di bawahnya ada limit switch pintu, limit switch jendela 1, yaitu X3, dan limit switch X4, yaitu jendela 2. Ini dipasang secara paralel. Ketika salah satu mendapat trigger, dia akan menyalakan lampu ruangan Y15, buzzer kamar Y16, lalu buzzer satpam yaitu Y17. Nah, di bawahnya ada M4 tadi, karena M4 sudah mendapat trigger maka CCTV menyala. Dan di baris selanjutnya ada kontak lock door M5, maka dia akan menyalakan lock door. Nah, lalu saya akan menjelaskan sistem otomatis dari sistem kami. Nah, yaitu pada X1 selector switch-nya dalam keadaan close. Ketika dipilih selector switch ke dalam keadaan close, maka M2 akan menyala, yaitu kontak sistem otomatis akan on. Nah, di baris selanjutnya ada SM400, yaitu always on. Dan DAT RD D20 itu sistem pewaktuan kami menggunakan DAT RD20. Dan di bawahnya ada move D20 D1. Jadi D1 ini melambangkan tahun, di bawahnya D2 melambangkan bulan, D3 melambangkan tanggal, D4 melambangkan jam, D5 melambangkan menit, D6 melambangkan detik, D7 melambangkan day of week. Dan di bawahnya ada D4 lebih besar sama dengan K22. Karena kami menggunakan sistem waktunya jam, maka kami menggunakan komparatornya D4. Ketika syarat ini terpenuhi, maka akan menyalakan set M3, yaitu kontak sistem otomatis. Jadi sistem sudah otomatis. Dan di bawahnya ada paralel, D4 lebih kecil sama dengan K5. Ketika syarat ini terpenuhi, maka akan menyalakan M3. Dan di bawahnya ada D4 lebih besar sama dengan K6. Ketika syarat ini terpenuhi, maka reset M3 ini akan mematikan sistem otomatis. Dan begitu saja dari penjelasan saya tentang ladder diagram sistem manual dan sistem otomatis. Terima kasih.